Pada aktivitas 1 dalam pengolahan data, kita akan mengidentifikasi dulu data yang diperlukan untuk pengelolaan selanjutnya. Nah, di sini terdapat beberapa data. Dalam dataset ini ada ID, tanggal, waktu keberangkatan, jarak, waktu tempuh, jenis jalan, kondisi lalu lintas, cuaca, sumber data. Semua data tersebut tidak semuanya akan digunakan untuk pengelolaan selanjutnya. Jadi kita perlu memilih mana data yang tidak diperlukan, mana yang tidak berpengaruh, dan mana juga data yang ternyata saling mempengaruhi. Yang pertama, saya buatkan dulu filternya. Kemudian saya beri tanda dengan warna ya, mungkin data yang tidak diperlukan. Di sini saya ambil waktu keberangkatan ya. Nah, ini merupakan data yang tidak diperlukan. Kemudian jenis jalan. Nah, ini juga termasuk data yang tidak diperlukan. Saya beri tanda kuning. Kemudian ada juga data yang tidak berpengaruh pada hasil. Jadi hanya pelengkap saja ya. Yaitu saya beri warna pink ya. Untuk ID, tanggal, dan sumber data. Jelas ya. 3 data ini memang tidak berpengaruh kepada hasil. Nah, tersisa yang terakhir adalah 4 data yang dia akan saling mempengaruhi, yaitu jarak, kemudian waktu tempuh, kondisi jalan, dan cuaca. Ya, kita beri tanda abu-abu. Ya. Oke, untuk aktivitas 2 kita akan melakukan pengecekan data terlebih dahulu, menyamarkan formatnya sesuai dengan kebutuhan. Kita lakukan filter terlebih dahulu. Kemudian kita perhatikan data-datanya. Kita ulangi dulu ya filternya. Kita perhatikan data-data di sini, ini udah sesuai. Nah, yang jarak kita sorting aja yang paling kecil. Ya. Kemudian, nah di sini kita harus mencari kecepatan, menghitung kecepatan berapa kilometer per jamnya. Kalau kita perhatikan di data yang ada, datanya ada jarak dalam satuan kilometer, tapi waktu tempuhnya dalam satuan menit. Sehingga untuk rumus kita perlu modif sedikit agar sesuai dengan kecepatan yang kita inginkan, yaitu kilometer per jam. Jadi sama dengan di sini jarak dibagi, nah waktu tempuhnya kita bagi lagi dengan angka 60. 60 ini ada konversi dari menit ke jam ya. Oke, seperti ini. Nah, sudah kita dapat data kecepatan. Kemudian kita juga perlu mengecek setelah ini sudah, kita kopikan aja rumusnya ke bawah sehingga dari atas sampai bawah otomatis rumusnya sudah terkopi ya. Ini bisa dibersihkan. Oke, kemudian kita perlu mengetahui kecepatan tersebut valid atau tidak ya, dengan memberikan label ya atau tidak. Sebelum ke situ kita perlu menentukan beberapa variabel, yaitu variabelnya namanya outlier. Nah,
outlier. Outlier yang pertama bisa kita dapatkan melalui rumus kuartil ya, dari tadi datanya kita di kecepatan dari J2 sampai J31. Oke, itu kuartil yang pertama. Sebentar, ini kuartil yang pertama. Jadi rumusnya kuartil ins J2 sampai rank J2 J31 kuartil pertama. Nah, kita dapat nilai outlier satunya. Kemudian kita juga perlu mencari nilai outlier 2. Nilai ini didapat ya, kurang lebih rumusnya sama. Nanti pembedanya cuma di kuartil belakangnya. Kalau yang tadi 1 di sini menjadi 3. Ya. Kemudian kecepatan palit. Nah, itu kita dapatkan ya dengan rumus jika kecepatan tersebut berada di antara nilai outlier 1 dan nilai outlier 2, maka dia dianggap palit. Jadi rumusnya menjadi if buka kurung n buka kurung J2 nilai kecepatan tadi ya lebih besar daripada nilai outlier 1. Nah, kita ada di O ya, O5. Kemudian jika kecepatan itu juga J2 lebih kecil atau sama dengan outlier yang kedua, jadi O6 ya, O6. Jika ada ketentuan tersebut, maka kita beri label iya. Jika tidak, maka kita beri label tidak. Ya. Untuk outlier sama ya, rumusnya mirip saja, nanti pembedanya hanya dia dari kecepatannya. Jadi yang dinilai itu yang nilai K2 nya, kecepatan validnya. Oke, kita kopikan ke bawah. Oke, cukup ya untuk aktivitas 2. Selanjutnya untuk aktivitas 3 dalam pengolahan data, ini kita diminta untuk mengkategorikan data-data yang ada berdasarkan kategori tertentu. Yang pertama adalah kategori jarak ya. Untuk mudah bisa juga kita berikan filter lagi ya. Untuk kategori jarak, kita perhatikan di sini kita berikan label pendek untuk jarak kurang dari 10, menengah untuk jarak 10 sampai 30, adapun lebih dari 30 km itu masuk dalam kategori jauh. Oke, berarti rumus yang bisa kita pakai adalah rumus if sama dengan if B2 ya, jarak ya. Jika B2 nya lebih kecil daripada 10, maka dia masuk ke dalam jarak pendek. Kemudian ketentuan yang kedua, nah ini ada dua ketentuan ya, karena untuk jarak menengah itu kan ada ranknya 10 sampai 30. Jadi kita pakai N di sini. Jika B2 lebih besar atau sama dengan 10, atau kemudian B2-nya di sini lebih kecil atau sama dengan 30 ya, maka dia masuk dalam kategori
dia masuk dalam kategori menengah. Ya, jadi pendek, menengah, dan kategori yang terakhir adalah sisanya yang di luar ketentuan tadi, yaitu kategori jauh. Oke, kurung, kita coba. Oke, menengah ya, benar ya, 15 itu menengah. Kita tarik aja ke bawah untuk rumusnya, sekalian kita cek. Ya benar, 35 itu jauh, pendek itu 5, ya insya Allah sudah benar. Oke, selanjutnya kita masuk ke kategori waktu. Label diminta untuk memberi kategori label pagi, siang, sore, dan malam. Oke, berdasarkan waktu keberangkatan. Sama dengan if kita ambil jamnya, jadi kita pakai rumus hour dari ini ya, D2. Jadi hour D2, kita ambil nilai jamnya. Jika nilainya jamnya itu lebih kecil daripada 6, maka dia disebut malam ya. Kemudian jika, jadi ini if besarang ya, jika D2 nya lebih kecil daripada 12, dia pagi, jam 12 siang maksudnya kan, lebih kecil pada jam 12 siang kita menyebutnya pagi. Kemudian if hour lagi, if hour D2, jika D2 nya lebih kecil daripada 16, jam 16, kita menyebutnya siang. If hour D2 lebih besar daripada 18, kita menyebutnya, kita beri label malam. Jika jamnya hour D2 nya lebih kecil daripada 16, maka kita memberikan dia label siang ya. Jadi cukup panjang rumusnya ya. Kemudian sisa dari semua ketentuan itu pastinya adalah sore. Oke, kita tarik ke bawah. Oke, kita coba tes ya. Pagi jam 7 pagi benar, sore jam 5, jam 1 disebut siang, malamnya jam 7 malam. Oke, sesuai ya, insya Allah. Kemudian jenis hari masih pakai variabel if, patokan kita adalah di kolom F, yaitu kolom hari. If jika harinya, karena di sini ketentuannya kan adalah diberi label hari kerja atau hari libur. Hari libur itu 2 hari, yaitu hari Sabtu atau hari Minggu. Jadi kalau di nama harinya Sabtu atau Minggu, dia menjadi hari libur. Makanya kita di sini pakai logik tambahan pakai operator OR untuk hari itu, berarti di F2 sama dengan Sabtu, kemudian F2 sama dengan Minggu, ya, maka dia jika benar maka menjadi hari, kita beri label hari libur.
Jika tidak, ketentuannya salah, kita beri label hari kerja. Oke. Oke, hari kerja. Seperti ini ya. Ini kita kopikan ke bawah. Ya, kita tes. Kamis, Jumat kerja, Minggu, Sabtu libur. Oke. Kemudian waktu ideal. Nah, waktu ideal ini kita menghitung idealnya itu dari data yang sudah ada, waktunya itu berapa. Di sini kita menggunakan yang kemarin sebelumnya, di aktivitas sebelumnya sudah ada nilai kecepatannya yang diambil dari aktivitas 2. Nah, karena ini diambil dari yang sebelumnya, kita silakan cek dulu aktivitas 2 karena tadi kita sempat melakukan sorting ya, sort filter berdasarkan jarak tadi. Jadi di sini kita kembalikan lagi supaya dia sesuai gitu. Kembalikan lagi ID-nya ke 1 ya. Jadi ini urutannya tetap sama, jadi tidak terbolak-balik. Nah, ini sama ya, karena ID-nya sudah sama. Jadi insya Allah ini sudah sesuai. Kemudian untuk waktu idealnya, kita diminta menghitung waktu ideal. Berarti untuk mencari waktu kita cari jarak dibagi dengan kecepatan. Tapi perlu diingat juga di sini kecepatannya satuannya adalah kilometer per jam. Sementara waktu idealnya dimintanya dalam menit. Berarti juga harus kita tambahkan dalam rumusnya bagaimana kecepatan tersebut itu kita bagi dulu dengan nilai 60. Jadi rumusnya sama dengan jarak ya. Di sini dibagi kecepatan dibagi 60. Oke. Ya. Sudah dapat ya waktu idealnya 42. Oke, selanjutnya indeks hambatan. Nah, indeks hambatan ini kita cari dari waktu yang tadinya sudah di waktu ideal tadi ya. Kemudian kita kurangi dari waktu yang kita tempuh ya, L2 dibagi dengan kecepatannya. Di situ adalah indeks hambatannya. Di sini berarti L2 kita kasih kurang dulu ya. L2 dikurang waktu tempuh yang sebenarnya ya. Lalu kita bagi dengan kecepatan. Oke. Dapat indeks hambatannya. Ya. Selesai untuk aktivitas 3. Oke, kita lanjut ke aktivitas 4. Membuat abstraksi dari pengolahan data yang telah kita lakukan. Yang pertama, menghitung waktu tempuh rata-rata per kilometer. Ini kita bisa menggunakan rumus average if s. Waktu tempuh ada di aktivitas 3 yang sebelumnya, ada di kolom L ya. Oke, kita ambil. Kemudian kita bandingkan. Tadi berdasarkan kategori jarak ya. Berarti ada di kolom C. Ini A3. A3 itu merujuk pada yang tadi ya, A3 yang ini kategori jarak. Nanti kita bandingkan lagi yang di aktivitas 3 terkait dengan jenis jalan dibandingkan dengan B3, kemudian kondisi lalu lintas dengan C3. Jadi di sini selanjutnya adalah jenis jalan. Jenis jalan itu berada di kolom H. Berarti B3. Kemudian
I dibandingkan dengan C3. Karena dimintanya tadi dalam menit, maka kita bagi menjadi 60. Nah, kita cek lagi rumusnya. Oke. Nah, oke. Tinggal kita tarik ke bawah. Kemudian untuk deviasi standar waktu tempuh ini kita buat rata-rata saja. Karenanya kita menggunakan rumus rata-rata untuk kategori jarak pendek jalan kota. Seperti ini ya, jarak pendek jalan kota. Kemudian jarak menengah jalan kota, jadi cuma ada satu ya, jalan kota berarti cuma satu di D7. Kemudian menengah yang jalan raya ada 2, ada 3 ya. Nah, kemudian menengah yang jalan tol, menengah jalan tol. Oke. Di sini ada div karena memang di sini ada div. Jadi mungkin kita abaikan saja. Jadi D12 sampai D13. Kemudian untuk menengah jalan jauh. Ini menengah. Jarak jauh dengan jalan tol, jarak jauh jalan tol. Ini ya. Kemudian untuk kecepatan rata-rata per kategori jalan, nah, berarti kita per kategori jalan ya. Jadi kecepatan rata-rata yang ada di aktivitas 3 tadi kita bagi lagi per kategori jalannya. Jadi kita menggunakan rumus average if. Kecepatan rata-rata itu ada di kolom H ya. Di sini saya ulang dulu rumusnya. Average if berdasarkan jalan kan tadi ya, berdasarkan jalan. Di sini H kemudian P3 L3 ya, L3 jalan ya, bukan P3 ya tapi L3. Kemudian kecepatan rata-ratanya sini kecepatan rata-rata ada di K, kolom K ya. Oke, jadi tarik ke bawah karena ini sudah menyesuaikan ya, ini L3 ini L5. Oke. Kemudian untuk indeks hambatan rata-rata kita menggunakan rumus average if juga. Kondisi lalu lintas itu kita temukan di aktivitas 3 pada kolom I ya. Ini kolom I ya, benar ya. Jadi kolom I kita bandingkan P3. Kemudian tadi nilai hambatan ada di M. Nah, berarti tadi M, sini M.
Udah, tarik ke bawah rumusnya. Selesai untuk aktivitas 4 ya. Sudah melakukan abstraksi dari data yang sudah ada.